Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuci Firsiani. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas contoh soal dari persamaan diferensial yang akan diselesaikan dengan metode Runkuta, yaitu penyelesaian secara numerik. Di mana untuk video sebelumnya sudah diselesaikan sampai tahap 2 untuk penyelesaian dengan menggunakan metode Runkuta. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pada tahap ketiga untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada contoh soal tersebut secara numerik, ya. Tahap 3 yang kita lakukan adalah menghitung K1, K2, K3, K4 sampai YN plus 1 untuk metode Runkuta dengan menggunakan Microsoft Excel. Hal yang pertama dilakukan dalam Microsoft Excel berarti adalah membuat tabel, di mana tabelnya ada beberapa kolom. Kolom yang pertama itu adalah iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan, ya. Jadi mulai dari pengulangan pertama 0 ke 0, 1, 2, 3 sampai ke N. Jadi iterasinya mulai dari iterasi ke 0, 1, 2, 3 sampai iterasi ke N sesuai dengan nilai XN yang akan dicari, ya. Kemudian ada kolom kedua yaitu H, di mana H di sini adalah interval, ya. Interval yang dimaksud ini adalah sesuai dengan yang diminta di soal. Kalaupun tidak diminta di soal, kita bisa menentukannya bebas berapapun nilai H-nya atau nilai intervalnya. Dengan syarat nilai interval di sini harus sama semua. Tidak boleh ada perubahan nilai H dalam perhitungan dengan menggunakan metode Runkuta. Jadi nilai H-nya harus sama, misalkan 0,5, semuanya harus 0,5. Oke? Kemudian ada nilai XN di kolom selanjutnya. XN di sini apa? XN adalah nilai X ke iterasi berapa. Jadi misalkan X0 di sini adalah X pada saat iterasi ke 0, X1 berarti X pada saat iterasi ke 1, X2 berarti X pada saat iterasi kedua sampai iterasi ke N. Nilai XN dihentikan saat kapan? Saat sesuai dengan yang diminta di soal, ya. Di sini kita tahu di soal menyebutkan bahwa Y0 sama dengan 2. Berarti YN di sini sama halnya dengan XN, ya. Jadi Y0 berarti Y saat iterasi ke 0, Y1 berarti Y saat iterasi 1, Y2 berarti Y saat iterasi kedua, seterusnya sampai Y ke N, ya. Di soal diketahui bahwa Y0 sama dengan 2. Y saat nilai X sama dengan 0 itu sama dengan 2. Berarti itu adalah iterasi ke 0. Mula-mula, awal yang diketahui. Yaitu X0-nya berarti sama dengan 0. Kemudian Y0-nya itu sama dengan 2. Dimasukkan dalam tabel ini, ya. Kemudian ada Y1. Y1-nya di sini sama dengan 3,44531. Ini dapat dari mana? Y1 di sini sama dengan YN plus 1 pada iterasi sebelumnya. Ingat, YN plus 1 artinya N-nya di sini iterasi ke 0 plus 1 berarti Y1, ya. Jadi YN plus 1 di sini pada iterasi ke 0 itu sama dengan nilai YN Y1 pada iterasi ke 1, ya. Kalau kalian perhatikan di sini Y2 itu sama dengan YN plus 1 waktu di iterasi ke 1, ya. Dapat dari mana YN plus 1 ini? Adalah dari penyelesaian menggunakan metode Runkuta, ya. Di rumus sebelumnya kan sudah dipelajari ya bahwa YN plus 1 sama dengan YN plus 1/6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4, ya. Jadi dari situ nanti nilai YN plus 1-nya. Oke, kita bahas yang kolom selanjutnya yaitu K1, berarti K1 itu adalah H kali XN plus YN. Kita sudah bahas ini di video sebelumnya di tahap kedua, ya. Kemudian K2 itu adalah nilai H kali XN plus setengah H plus YN plus setengah K1. Nah, di sini untuk K1 hanya berapa? 0,5. XN-nya berapa? XN yang dimaksud itu adalah XN yang di iterasi ke 0, ya. 0 ditambah dengan Y0 atau YN pada saat iterasi ke 0 berapa? 2. Berarti 0,5 ditambah 0
ditambah 2 hasilnya 1. Itu untuk K1. Ya. Kemudian untuk K2 sama juga XN dan YN-nya itu pada saat iterasi ke 0. Jadi hanya berapa? 0,5 kali XN pada iterasi ke 0 berapa? 0. K ditambah 0,5 kali H. Hanya berapa? 0,5. Ditambah dengan YN. YN-nya adalah Y pada saat iterasi ke 0 berapa? 2. Ditambah 0,5 kali K1. K1-nya berapa? Di kolom sebelumnya, yaitu nilainya 1. Sehingga didapatkan hasilnya 1,75. Begitu pula dengan K3. K3 di sini H berarti 0,5 kali XN-nya berarti X pada saat iterasi ke 0 berapa? 0. Ditambah dengan 0,5 kali H. Hanya berapa? 0,5. Ditambah dengan YN. YN yaitu Y pada saat iterasi ke 0. Yaitu 2 nilainya. Ditambah dengan 0,5 kali K2. K2 sesuai dengan yang di kolom sebelumnya, yaitu 1,375. Sehingga diperoleh nilai K3. Kemudian ada K4. K4 di sini sama dengan H, yaitu 0,5 kali XN. XN-nya berapa? X pada saat iterasi ke 0, yaitu 0, ditambah dengan H, hanya berapa? 0,5. Ditambah dengan YN. YN-nya adalah Y pada saat iterasi ke 0, yaitu 2, ditambah dengan K3. K3-nya diperoleh dari kolom sebelumnya, yaitu 1,46875. Sehingga diperoleh nilai K4. Setelah mendapat nilai K4, kolom selanjutnya adalah YN plus 1. Di mana kita tahu YN plus 1 di sini untuk metode Rungkuta itu adalah YN plus 1/6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Jadi YN-nya berapa? Y pada saat iterasi ke 0, yaitu 2. Jadi 2 ditambah dengan 1/6 kali K1. K1-nya 1. Ditambah dengan 2 kali K2-nya 1,375. Ditambah dengan 2 kali K3. K3-nya adalah 1,46875. Ditambah dengan K4. K4-nya adalah 1,98375. Hasilnya adalah 3,44531. Ya. Nilai YN plus 1 di sini akan menjadi nilai YN di iterasi selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa YN yang di sini itu sama dengan YN plus 1. Karena YN, N-nya di sini apa? Iterasi ke 0 N-nya ya. Ditambah 1, berarti ini kan nilainya adalah nilai untuk Y1. Y1 itu sama dengan YN saat di iterasi ke 1 ya. Jadi nilai YN iterasi ke 1 sama dengan YN plus 1 di iterasi ke 0 ya. Kemudian kolom selanjutnya ada Y cari. Y carinya adalah dari mana? Dari hasil analitis. Jadi persamaan DY per DX sama dengan X plus Y itu kalian selesaikan dulu dengan persamaan penyelesaian persamaan diferensial dengan OD linear orde 1 metode analitis yang kemarin kita sudah bahas. Seharusnya dengan nilai Y0 sama dengan 2 akan diperoleh Y analitisnya itu sama dengan 3 kali E pangkat X minus 1. Ya, coba kalian kerjakan untuk mendapatkan nilai Y analitis pada persamaan diferensial DY per DX sama dengan X plus Y. Dengan Y0-nya sama dengan 2. Hasilnya buktikan sama atau tidak dengan 3 sama kali E pangkat X minus 1. Oke, dikerjakan ya untuk Y analitisnya dicari. Kemudian ada nilai error. Error di sini adalah absolut, selisih dari Y cari atau Y analitis ya dikurangi dengan YN atau Y secara numerik, yaitu dengan metode Rungkuta dibagi dengan Y cari atau Y analitisnya. Jadi Y carinya kalau untuk yang pertama di sini 2 ya, dikurangi dengan YN-nya. YN-nya berapa? 2 juga. 2 dikurangi 2 kan 0. Berarti di sini errornya sudah 0. Ya. Untuk yang di
minta di soal kan Y1 ya. Y1 sama dengan berapa? Jadi Y1-nya itu bisa kita lihat di sini bahwa Y1 yaitu absolut untuk errornya ya. Absolut dari Y carinya berapa? Y carinya adalah 6,15485 dikurangi dengan YN. YN dari hasil analitis. Dari hasil numerik yaitu 6,15204 atau sama dengan YN plus 1 pada iterasi sebelumnya, ya kan? Dibagi dengan Y analitisnya. Y analitisnya mana? Y cari ini 6,15485 sehingga diperoleh bahwa errornya adalah 0,00046 ya. Maka bisa disimpulkan pada tahap keempat nilai Y yang ditanya di soal berapa? Yaitu Y1 sesuai yang diminta soal itu sama dengan 6,15204 jika menggunakan metode numerik, yaitu menggunakan rungkuta orde 4. Dengan persen kesalahan, yaitu berapa kalau dijadikan persen? 0,046% dari nilai Y secara analitis. Seperti itu ya. Jadi inilah cara untuk menyelesaikan metode secara numerik ya, metode numerik untuk persamaan diferensial, khususnya menggunakan metode rungkuta orde 4. Silakan dipelajari lagi, dipahami dengan baik, pelan-pelan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa mengerti dan paham. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.